Kami percaya satu hal, Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang berjanji kepada kami adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tapi Engkau selalu ada buat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada di ruangan ini untuk kembali memperingati Natal. Engkau Yesus yang telah datang ke dunia dan yang telah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kami, yang mengontrol, mengendalikan dan mengatur hidup kami. Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu cawe-cawe. Engkau selalu ikut bekerja bersama dengan kami menghadapi masalah dan persoalan. Sehingga dalam setiap masalah kami akan selalu keluar sebagai orang yang lebih dari pemenang. Karena Engkau yang ada dalam hidup kami. Engkau yang berperang gantikan kami. Kami diam, kami masuk dalam hadirat-Mu, melakukan bagian kami, dan Engkau yang melakukan bagian-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tolong kami, biarkan sore hari ini kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan Roh Kudus celikan mata batin kami, sehingga Natal kali ini merubah hidup kami untuk semakin menjadi serupa dan segambar dengan Engkau sendiri, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur, dan kami berkata amin. Shalom. Tuhan berkati. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Kita akan melihat Lukas pasal yang kedua. Maafkan ya kalau suara saya lagi si Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-40, ayat yang terakhir. Kita akan membaca ini bersama-sama. Inilah nubuatan yang disampaikan seorang nabiah atau pendoa, seorang yang bernama Hana. Yuk. Lukas 2 ayat 40 kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Amin. Coba sekali lagi yang jelas, tapi nggak usah cepat-cepat. 2, 3. Anak itu akan menjadi besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Oke? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dinubuatkan lahir, dan dia sudah benar lahir ke dunia. Dan ketika usia 8 hari, dia dibawa untuk diserahkan ke Tuhan. Bertemu dengan 2 orang hamba Tuhan, 1 laki dan 1 perempuan. Dan perkataan ini keluar dari seorang pendoa atau nabiah yang bersama Hana, yang bernama Hana, dengan berkata, anak itu menjadi besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Coba perhatikan, anak itu akan bertambah. Coba pertanyaan saya, Yesus yang pernah Anda dan saya undang masuk dalam hati kita, lahir Natal, lahirnya Yesus dalam hati kita. Berapa tahun kira-kira Anda terima Yesus? Paling muda siapa yang terima Yesus? Semua sudah ada yang lebih dari 10 tahun? Kok diem aja? Lebih? Lebih ya? Nah, Yesus yang ada dalam dirimu sudah semakin besar, bertambah besar, atau tetap kecil seperti bayi?
Bertambah besar. Kalau berkata Yesus bertambah besar, berarti dia berkuasa dengan hidup Anda. Dia akan ngatur hidup Anda. Dia akan berkarya dalam hidup Anda dan saya. Diam. Sepertinya kita nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan kalau anak kecil. Kalau sudah dewasa bisa kerja nggak? Bisa kan? Tambah pinter kan? Tambah kuat ya. Saya tadi ketemu sama Joshua, saya itu lupa. Saya ingat-ingat sambil duduk, oh aku ingat. Oh ya Joshua. Sorry Jos, tadi saya lupa. Ya, saya ngeliat anaknya Pak Harun ini ganteng, wis gede ya. Mainnya biola menyentuh hati loh, pakai perasaan banget. Tak pek mantu apa piye. Saudara, saya ngeliat begini loh. Begini, pertumbuhan dari anak ini nggak bisa apa-apa. Yang namanya bertambah besar itu dari kecil nggak bisa apa-apa. Kalau jadi besar badannya tapi plonga-plongo itu idiot. Nggak normal. Tapi dikatakan Yesus tambah besar menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya mau bertanya, sudahkah Yesus menjadi besar dalam hidup Anda dan saya? Kalau hidup Yesus tambah besar dalam hidup Anda dan saya, Anda enggak kayak anak kecil. Ke gereja kalau enggak dibesuk, ngambek, itu kecil. Ngomong, kecendok siti, ngamuk, mutung, pindah gereja. Ya, itu namanya kanak-kanak. Doa enggak dikabulkan, pas gak Yesus-Yesusan. Itu anak kecil. Tapi kalau bertambah besar, berarti Anda bertumbuh, Anda menghasilkan buah kehidupan, Kristus itu nyata dalam hidup Anda. Amin. Dan jadi besarnya enggak lemah, enggak letoy. Tapi Yesus bertambah besar dalam hidup kita, berkuasa, penuh, kuat, penuh dengan kekuatan. Saya ngelihat ya ketika anak saya kecil-kecil, Alda dan Dea itu, semua orang bilang gini, anakmu kurus, kurang susu, kurang vitamin, kurang makan. Saya bilang gini sama dokternya, dokter jangan salah, anak saya ini suka makan. Papinya kalau beliin susu 2 karton, gak mungkin kurang susu. Untung saya tidak mau tambahin anak-anak itu vitamin. Kenapa? Saya punya keponakan pada waktu kecil, kurus sekali. Cantik sebetulnya, tapi kurus sekali. Dan semua orang komentar, kecili, kurus. Maminya beliin vitamin, kasih vitamin, saya gede tenan. Besarnya, beratnya 165 kilo. Ini pertumbuhannya nggak normal kan? Tapi kalau yang normal, anak saya bertumbuh, yang dulunya semua orang berpikir gini, apa iso lemu to bocah iki? Anda saksikan itu, gedene kok ngono saiki. Loh, itu kenyataan loh. Jadi izinkan Yesus itu bertumbuh dalam hidup kita. Dia bisa jadi besar. Semua teman-teman saya sekarang kalau lihat anak-anak saya, mereka gini, kok gede men sih nih? Mereka bingung, kok sudah pada bisa setir mobil semua? Anak saya yang Alda paling kecil pun di Jakarta sudah bawa mobil sendiri. Berani. Karena dia bertumbuh besar dan kuat. Kuat nggak? Kuat. Ketika saya duduk, dia bisa ngangkat saya berdiri kok. Iso tak kayak gondelan.
Dia besar dan dia kuat. Suruh angkat besi berapa kilo bisa nggak? Bisa. Angkat besi bisa. Karena dilatih. Kuat. Nah, untuk menjadi besar dan kuat, Anda dan saya perlu makan. Tapi makannya normal, gak usah makan vitamin. Gak usah minum vitamin. Asal makannya ada sayur, 4 sempurna 5. Pitoki? 4 sehat. Kok lali? 4 sehat 5 sempurna. Ya cukup, gak usah kakek vitamin. Yang penting perlu minum air. Ingat, karena tubuh kita terdiri 70% dari air. Banyak orang minum vitamin A, B, C, D sampai Z. Tapi lupa minum air. Maka ada anak muda yang umurnya baru 40 tahun. Tiba-tiba stroke. Dia bingung. Dia ngelihat gini saudara. Aku gak pernah makan junk food. Kentucky, enggak. Dia gak pernah makan makanan yang gak sehat. Enggak. Dia makannya semua sehat. Menghindari minyak. Menghindari santan yang kolesterol. Enggak. Dia olahraga kuat. Dia fitness rajin. Dia sepedaan rutin. Tapi tiba-tiba dia stroke. Ketika dia lumpuh. Dia periksa dokter. Dicek up semuanya. Semua baik. Tapi kenapa dia lumpuh? Ternyata satu. Kurang minum air. Maka dia bilang gini. Banyak orang minum vitamin. Tapi lupa minum air. Bahwa air itu penting untuk pertumbuhan kita. Karena air itu yang membawa oksigen sampai ke otak. Air yang ada di darah kita itu akan membawa oksigen naik ke otak. Tapi karena dia kurang air, vitaminnya banyak, darahnya kental, oksigen gak bisa sampai ke otak. Itu yang buat lumpuh. Demikian dengan Anda dan saya. Minum, makan firman Tuhan, minum firman. Minum firman itu apa? Tiap hari diperkatakan. Makan itu baca firman ya. Tiap hari makan firman, baca firman, baca firman. Terus diminum. Diminum itu ditenggak. Glek, glek, glek. Berarti Anda apa? Nelan. Firman itu diresapi, ditelan. Masukkan dalam diri Anda, renungkan. Anda pergi sambil makan. Coba ya, minum air itu gak boleh satu botol ditenggak, gluk, 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 gluk. Enggak. Minum itu kalau minum cara minumnya begitu, airnya satu botol habis, langsung masuk ke ginjal, dan langsung masuk ke kemih, kandung kemih, dan Anda langsung ke WC. Cepat sekali. Itu buat kerja ginjal Anda berat. Ginjal kita enggak butuh air yang begitu banyak. Yang butuh air adalah pembuluh darah kita. Ya, saudara, minumnya gimana? 3 teguk, berhenti. Nanti berapa menit sekali? Ambil lagi, minum lagi, 3 teguk, berhenti. Kerja lagi, minum 4-5 teguk, berhenti. Itu air minum masuk ke pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu akan membawa oksigen yang ada di air itu sampai ke otak. Dan Anda tidak akan terkencing-kencing masuk WC bolak-balik. Karena masuknya ke pembuluh darah. Demikian firman Tuhan. Kita ini gak perlu ngapalin yang banyak panjang. Urutan panjang gitu. Enggak. Yang penting Anda makan firman, baca firman tiap hari. Terus mulai diperkatakan. Diperkatakan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tuhan Yesus akan bertumbuh. Menjadi besar. Kuat. Penuh hikmat. Dan penuh kasih karunia Allah. Pergi lagi jalan. Renungin lagi. Perkatakan.
Tuhan Yesus yang ada di dalam diriku tumbuh besar, menjadi kuat dalam diriku, penuh hikmat dan penuh kasih karunia. Sambil jalan, naik sepeda motor, sambil belanja, sambil masak, ucapkan itu, perkatakan itu. Nanti kan Anda beda, pasti beda. Besoknya dapat firman, omong lagi, dapatnya apa? Tuhan, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, karena Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Diucapkan sambil jalan, ngomong, sambil jalan, ngomong, sambil mandi, ngomongin firman. Lama-lama roh Anda akan besar dan kuat. Percaya enggak? Akan jadi besar dan kuat dan penuh hikmat. Teman-teman mungkin yang di sini, yang warga sini ingat tahu anak saya Aten ya. Pangaten tahu ya? Pangaten itu terpilih jadi bupati di Wamena. Dia jadi dandim di Wamena, Cendrawasih 1702 selama 2 tahun. Dan hari ini dia ke Papua, calon jadi gubernur. Semua orang ngomong gini sama saya, Ci, Aten itu kayak Cici persis. Saya diem, saya belum ngerti nih maksudnya apa. Saya ketemu teman saya bilang gini, Bu, anakmu Aten ki Bu, persis kayak Bu Elis. Apa yang dilakukan dia persis sama Bu Elis. 2. Atau lagi ketemu lagi, orang bilang gini, Aten itu ya kelakuannya kayak Bu Elis. Saya tuh baru mikir, apa tuh yang dimaksud? Ternyata Aten ini orang yang saya kenalin dengan teman-teman saya, tapi Aten tuh tidak pernah minta uang. Dia dalam kebutuhan, dia tidak pernah minta uang. Dia cuma percaya bahwa Tuhan Yesus, Jehovah Jireh yang mencukupkan semua kebutuhan dia. Amin. Maka ketika dia nyalon kemarin, dia nggak minta duit siapa-siapa. Cuman dia sempat pada waktu dia pensiun dari TNI karena dia mengajukan diri untuk jadi bupati, dia ngomong gini sama saya, Mami, Aten ini kalau nggak kepilih jadi bupati, Aten jadi pengangguran. Saya bilang gini, dalam nama Yesus itu tidak akan terjadi, Ten. Kalau kamu nggak jadi bupati, kamu akan jadi menpora. Pokoknya kamu nggak akan nganggur. Mamimu saya nggak ada jabatan apa-apa. Aku aja nggak pernah nganggur kok. Saya kerja dari pagi, tadi malam saya pulang baru setengah 12 malam. Baru sampai rumah. Kenapa? Kerja saudara. Nggak macol sih. Tapi kerjaannya ngomong sampai mulutku ini. Suaranya sampai puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Saudara, dan kemarin itu sudah nggak bisa. Karena lawannya beli partai 100 miliar. Sedangkan Aten anak saya itu tentara biasa. Gajinya cuman berapa? Enggak sampai 2 digit. Cuman berapa? Dia bilang gini sama saya, Mami, Aten enggak punya uang. Tapi saya katakan, tapi Aten punya Yesus kan? Iya Mami. Itu lawan sudah keluar uang 100 miliar untuk beli partai. Tapi enggak apa-apa Ten, biar dia yang keluar duit. Tapi Aten yang akan jadi bupati. Oke Ten? Dia cuman gini, siap Mami. Oke. Jalannya waktu. Karena sudah begitu saudara, secara manusia enggak mungkin. Tapi saya hanya ngajarin anak saya itu membaca firman, merenungkan dan melakukannya. Dijalani hidup itu sama dia. Sampai satu kali saudara, terbuka pintu yang tadinya dia datengin partai, tapi karena enggak punya uang enggak diterima. Tapi setelah Tuhan buka jalan,
hanya dalam waktu beberapa hari partai-partai datang ke dia dan mendukung dia. Satu kali dia lagi ngomong begini, Mami, kita butuh uang. Karena setiap kali acara bakar batu, 1 ekor babi di sana 25 juta. Paling tidak potong babi 20, 10, 20, 50. Duitnya sopo. Yang dibuat beli babi itu uangnya siapa? Saya bilang, Ten, kamu jadi history maker ya. Kamu cetak sejarah baru. Kamu jadi bupati pejabat tanpa duit ya, Ten. Tanpa money politik ya. Nggak main duit ya, Ten. Siap, Mami. Jadi dia ketemu teman saya nggak pernah minta duit. Nggak pernah bilang minta duit. Enggak. Dan saudara, yang luar biasa Tuhan bergerak di hati masyarakat. Setiap kali pesta bakar batu pertemuan, itu swadaya masyarakat. Bawa babi 1 ekor 1 orang. Ada yang bawa 2 untuk dipakai buat pesta bakar batu. Saudara, sampai akhirnya dukungan orang masyarakat begitu banyak sekali, saudara. Sampai ketika kampanye terakhir, dia mendapat 200 ekor babi yang dipersembahkan, yang dipotong, dipakai buat bakar babi, ada 200 ekor. Itu dari mana? Dari swadaya masyarakat yang bawa. Sudah saudara, selesai semua. Tapi pas penghitungan suara saudara, hampir pilkada ya, dia bilang TPS perlu uang untuk menjaga suara. Harus ada orang yang diberi makan, menghitung suara itu ada. Tapi gimana caranya? Kami nggak tahu. Tapi Tuhan yang menyediakan semuanya lewat masyarakat. Amin. Akhirnya dia bisa menjadi keputusan kemarin sudah menyatakan dia kepilih menjadi bupati terpilih di Jayawijaya tanpa duit. Hanya karena partisipasi masyarakat. Kalau masyarakat ini nggak pernah sadar-sadar, beli jabatan aja ratusan miliar. Nanti kalau menjabat pasti golek duit. Akhirnya daerah maju enggak? Enggak. Tapi saya ngomong begini sama anak saya ketika dia jadi. Saya bilang, Aten ingat, kamu terima kepercayaan dan tanggung jawab di pundak kamu dari Tuhan. Kamu ingat, kamu jadi pejabat tidak untuk cari uang. Tapi kamu jadi pejabat untuk membangun daerah. Kamu harus tampil beda. Enggak bisa kamu seperti pejabat yang lain. Kamu harus tampil beda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang sudah terlanjur keluar uang ratusan miliar kebingungan. Karena suaranya kalah jauh. Aten sudah dapat 58, dia masih ada di posisi 20. Ketinggalan jauh. Dia berusaha demikian rupa saudara. Tapi Tuhan yang punya kekuatan dan kuasa, dia yang menentukan orang naik di atas kursi jabatan atau turun dari kursi jabatan dengan tangan hampa, enggak bawa apa-apa. Ketika kita tahu bahwa itu kuasa milik Tuhan, ayo kita izinkan Yesus harus bertumbuh menjadi besar, kuat, dan penuh hikmat, dan kasih karunia tetap ada sama kita. Amin. Tunjukkan, buktikan bahwa Yesusmu tuh hidup, gak kecil. Kalau besar, dia bisa kerja, dia pasti manifestasi, pasti dia bekerja dalam hidup Anda. Sehingga Anda dan saya gak akan jadi pengangguran. Anda gak akan diam. Kalau ada masalah cari pendeta minta didoain, enggak. Tapi Anda kalau ada masalah gak usah cari pendeta, doa sendiri. Bisa enggak? Bisa. Anda bisa doain temanmu yang sakit tanpa mengganggu Pak Harun?
Bisa. Anda bisa doain tetanggamu yang sedang kerasukan setan? Bisa. Anda bisa memberikan nasihat kepada orang di sekitarmu yang sedang ngadepin masalah? Bisa. Karena Yesus bertambah besar dan menjadi kuat dalam hidup Anda dan saya. Penuh dengan hikmat. Hikmat itu apa sih Bu Elizabeth? Apa perlunya kita punya hikmat? Perlu sekali. Saudara, orang pintar kalau nggak ada hikmat itu blow on. Karena hikmat itu adanya bukan di sini. Tapi adanya di sini hikmat. Di hati. Ya. Saudara, kadang-kadang ada banyak masalah. Tapi Anda dan saya orang pintar nggak bisa ngatasin. Karena hitungannya di sini 2 ditambah 2, 4. 5 kali 5, 25. Cuma begitu. Tapi kalau hikmat tuh di sini. 2 ikan, 5 ketul roti, bisa ngasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mereka kenyang sampai sisa 12 bakul. Itu hikmat. Solusinya apa? Dengan begini banyak ribuan orang, kami gak punya duit Tuhan. Gak ada uang buat beli makanan untuk kasih makan 5.000 orang. Tapi karena Yesus itu penuh dengan hikmat, dia bisa buat 2 ikan, 5 ketul roti, memberi makan 5.000 orang. Kenyang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sisanya 12 bakul. Mau gak Bapak Ibu lakukan itu? Pengen gak? Wah, sing jawab pengen cuma Pak Harun. Cepat, pengen gak? Pengen? Yuk kerja yuk. Jangan diem yuk. Saya ngalami saudara. Saya ngalami yang namanya hikmat Tuhan itu perlu. Karena dikatakan begini, perlunya kita mendapat hikmat adalah bagaimana? Kita lihat yuk. Hikmat itu kenapa sih kita perlu milikin? Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ke-13. Amsal 3 ayat 13 kita baca bersama 2, 3. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan ayo 14 perak. lanjut yuk sampai saya stop. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. lebih berharga dari permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Terus. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terus. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Bagi orang yang memegangnya. Terus. Siapa yang berpegang pada dia. Amin. Saudara, ketika Anda dan saya memperoleh hikmat, hikmat itu melebihi emas dan perak. Satu kali di perusahaan obat, farmasi, sedang mencari obat untuk penyakit baru yang sedang muncul. Ya, maka para profesor bekerja di ruangan laboratorium pabrik. Untuk apa? Menemukan obat. Mereka kerja siang malam. Mereka berusaha untuk terus maju temukan obat itu. Tapi saudara tahu nggak? Nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu-ketemu. Satu kali ada seorang apoteker yang juga membantu para profesor bekerja di laboratorium perusahaan obat ini. Dia dibangunkan Tuhan jam 3 pagi. Tuhan bilang bangun, buka lampu, ambil pen sama
kertas. Dia mulai menulis apapun yang Tuhan katakan. Ditulis, lalu Tuhan bilang, sekarang kamu mandi, siap-siap masuk ke lab. Takar dan mulai kerjakan. Dia masuk ke lab daripada laboratorium perusahaan farmasi itu. Dia kerja sendiri di pagi hari subuh itu. Dia kerja, dia mengambil semua bahan yang ditulis sama Tuhan. Dan ketika paginya profesornya semua datang, dia katakan, Prof, saya ngeramu ini. Dan ketika dicobakan sama profesornya kaget. Siapa yang ajar kamu? Siapa yang memberitahu kamu resep ini? Kok kamu bisa temukan obat untuk penyakit ini? Dari mana kamu tahu? Apoteker itu berkata, saya dibangunkan Tuhan, Prof. Tadi dan saya suruh mencatat ini semua catatan. Dia seorang apoteker biasa, tapi dia yang mendapat hadiah. Gajinya dinaikkan 30 kali lipat. Dia dikasih mobil, dia dikasih rumah, dia dikasih semuanya hasil penemuan obat oleh perusahaan. Saudara, orang yang mempunyai hikmat, iya, itu akan melebihi emas dan perak. Karena hikmat itu bisa membuat batu jadi emas. Hikmat itu akan bisa membuat apa yang ada di tanganmu menjadi suatu hal yang berharga. Jangan coba kejar duit, keliru. Kalau Anda cuma kejar uang, Anda rugi. Uang yang Anda pakai akan habis. Kalau habis Anda mesti cari lagi. Sedangkan kalau Anda punya hikmat, hikmat itu akan selalu bisa membuat apa yang di tangan Anda menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Hikmat itu akan membuat Anda jadi penasehat. Satu kali ada seorang raja yang punya 2 ekor elang. Ya, elangnya yang satu mau terbang keliling-keliling. Rajanya seneng. Tapi ada 1 ekor elang yang gak mau terbang. Maksud saya bukan 1 ya, 2 kelompok. Tapi yang 1 kelompok ini dia elangnya bisa terbang. Yang 1 ini gak mau terbang. Lalu si elang raja itu bingung. Gimana caranya ya bisa membuat elangku yang 1 ini bisa terbang. Lalu dipanggil penasehat. Dan penasehatnya berkata, Baginda Raja, di sana ada seorang pelatih yang bisa membuat elang Baginda terbang. Oh ya? Panggil. Ketika pelatih itu dipanggil menghadap raja, dan rajanya bertanya, kamu bisa buat elangku terbang? Bisa Baginda. Berapa lama kamu bisa melatih elangku bisa terbang? Cukup 3 bulan Baginda. Oke, minta gaji berapa? Iya, dia sebut. Akhirnya pelatih burung elang ini melatih elang terbang. Tapi setelah 3 bulan, elangnya juga tidak mau terbang. Baginda marah saudara. Baginda Raja itu marah. Dia berkata katanya 3 bulan. Kenapa? Kamu tidak bisa buat elangku terbang. Lalu ketika dia sedang duduk di teras, ada seorang yang berkata, kalau Baginda kepengin, di desa ini ada petani yang akan bisa membantu Baginda Raja untuk membuat elang ini terbang. Baginda Raja itu kaget, dia berkata, panggil petani itu, datang menghadap aku. Maka petani itu diajak menghadap raja dan ditanya sama raja, kamu bisa buat elangku terbang? Bisa. Dalam waktu berapa lama? Cukup 2 jam. Enggak lebih. Raja itu terbelalak. Pelatih burung elang aja 3 bulan enggak bisa membuat elangnya terbang. Tapi kamu petani kecil, kamu petani kecil yang enggak punya pengalaman. Kenapa kamu bisa berjanji sama saya?
akan membuat burung elangku terbang dalam waktu 2 jam. Oke, silakan tunjukkan kemampuanmu. Kalau sampai elangku dalam waktu 2 jam tidak terbang, aku potong kepalamu. Petani itu berkata, siap Baginda Raja. Lalu petani itu kerja. Dan dalam waktu 2 jam, elang Baginda Raja itu terbang beneran. Muter-muter gak berhenti-berhenti. Saudara tahu apa yang dikerjakan oleh petani itu? Dia tebang pohon yang dipakai untuk bertengger si elang. Ditebang. Ketika pohonnya ditebang, elangnya mau gak mau terbang kan? Dan terbang gak berhenti-berhenti. Gak punya tempat lagi. Saudara, hikmat seperti ini belum tentu dimiliki oleh orang yang sekolah tinggi. Mau sekalipun dapat gelar doktor, profesor, kalau Anda tidak mendapat hikmat Tuhan, Anda ini gak ada artinya. Kepandaianmu tuh cuma 2 tambah 2, 4. 5 kali 5, 25. Udah terbatas. Tapi Anda gak bisa memikirkan hal yang tidak terbatas. Maka saya ingat pakar pendidikan, waktu ketemu sama saya, kami mau buat sekolah SMK bagimu negeriku. Orang ini berkata begini sama guru-guru. Ya, kamu akan lihat. Kamu jangan menghargai anak yang nilainya 9 dan 10. Jangan kamu cuma menghargai muridmu yang nilainya AB. Tak kasih tahu. Yang lulus dengan angka A, B, 9 dan 10. Nanti mereka akan jadi karyawan. Akan bekerja di belakang meja. Tapi muridmu yang nilainya C, D, E, bahkan F. Kamu jangan menghina mereka. Karena biasanya yang C, D, E, F itu bakal jadi bos. Kenapa? Karena idenya banyak. Tapi yang kerja di kantoran, administrasi, itu hanya orang yang rapi, rajin, bekerja dengan tekun. Tapi orang yang disertai Tuhan, dikasih hikmat Tuhan, Tuhan akan bekerja memberi akal kepada dia. Amin. Pak Ngatin itu kemarin tangkap teroris yang ada di Palu. Bisa-bisa tembak mati. Dan dia bisa angkat mayatnya. Dan di hadapan presiden dan jenderal-jenderalnya. Dia bisa naik helikopter yang guling-guling di atasnya. Dan berhasil mendarat dengan baik. Aten itu orang banyak menghina dia. Karena dianggap dia anak Papua, hitam. Tapi saya justru bilang dia mutiara hitamku. Saudara, banyak orang menghina dan meremehkan dia. Tapi siapa yang duga? Kalau hari ini dia punya prestasi. Lulus S1 sarjana hukum, S2 manajemen hukum. Ya. Dia dapat kesempatan sekolah Sespim, Sesko, naik pangkat terus. Kenapa? Karena anak itu takut sama Tuhan. Anak itu dipenuhi hikmat Tuhan. Bukan karena tampangnya. Tapi karena dia takut akan Tuhan. Anda pengen gak dapat hikmat Tuhan? Pengen gak? Saya jawab Pak Harun. Mau gak? Nah gitu loh. Emangnya saya galak atau berdiri di sini? Enggak kan? Kalau ditanya coba jadi jemaat yang aktif, ikut ngomong, jangan diem. Mau nggak dapat hikmat? Caranya gimana? Nah harusnya tanya dong. Bu Elizabeth caranya gimana? Aku bisa jadi begitu, gitu kan? Nah coba yuk kita lihat. Bagaimana hidup Anda dan saya penuh dengan hikmat? Amsal 9 ayat yang ke-10. Supaya Anda bisa dapat hikmat,
Dan Anda pegang hikmat itu supaya Anda menjadi orang yang berbahagia. Amsal 9 ayat yang ke-10 kita baca bersama 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Permulaan hikmat dari mana? Sekolah? Sekolah tinggi? Kuliah? Takut? Yes. Cukup itu. Karena hikmat itu didapatinya bukan dari sekolah, bukan dari ilmu pengetahuan. Tapi hikmat itu bisa didapatkan ketika Anda dan saya belajar hidup sebagai orang yang takut akan Tuhan. Lihat Amsal 2, supaya Anda tahu dulu. Tanpa Anda belajar hidup takut akan Tuhan, nggak ada artinya. Anda nggak akan pernah dapat hikmat. Nggak. Oke? Yuk. 3, 2, 1. Oh, ayatnya belum. Amsal 2, ayat yang ke berapa? 10. Dari Tuhanlah hikmat itu. Dari mulutnya timbul pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat yang ke-6 kita baca bersama 2, 3. Sebab Tuhan, Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. dengerin. Dapat hikmat bukan dari sekolah, bukan dari Anda kuliah, bukan dari bapakmu, ibumu warisan. Tapi hikmat itu Anda dapat dari Tuhan. Dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Makanya orang yang dapat hikmat itu, pasti orang itu pandai. Orang itu bekerja dengan pengetahuan, bukan dengan hanya asal-asalan. Tapi Anda akan bekerja dengan pengetahuan dan kepandaian. Mau ya? Dan Anda tahu hikmat itu tidak di sini loh ya. Tapi di mana? Ayat 10. Yuk, 2, 3. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Sebentar, saya kalau nggak mau baca, kalau nggak semua ikut. 3, 4. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan Hikmat, menangkap hikmat akan masuk kemana? Ke otak? Enggak, ke dalam hati. Terus, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Terus, kebijaksanaan akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan. Perhatikan. Bersorak-sorak karena yang jahat. Tipu muslihat yang jahat. Dengerin, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang melakukan kejahatan tuh seneng. Kalau bisa bohongi temennya tuh, wah, dia tertawa terbahak-bahak, bersuka cita. Wah, aku berhasil lo ngapusi DN. Anda yang dibohongi lenger-lenger, dianya tertawa sorak-sorai. Bahagia. Mungkin Anda ketemu temanmu SMA ini atau SMP. Ketika sekolah di SMP, SMA baik. Tapi setelah lama kita nggak ketemu. Anda dan saya tidak tahu bahwa dia sudah meninggalkan jalan yang benar. Karena pergaulan dan sebagainya. Betul apa betul? Betul. Tapi kalau Anda dapat hikmat, Anda akan mengetahui. Ini orang masih lempeng di jalannya atau sudah keluar dari jalur. Orang ini masih hidup benar atau sudah nggak benar. Satu kali teman-teman tahu, ada satu perempuan tua yang tinggal di rumah saya. Yang tinggal di tetangga sini ya. Umurnya kira-kira sudah 68. Habis suaminya dulu pimpinan perusahaan yang terkenal, gajinya gede.
Ya, dia anak seorang pemilik perusahaan puyer terkenal, PMH. Suaminya orang kaya, punya perusahaan, punya peternakan cukup besar. Dia diwarisin orang tuanya harta banyak, tapi habis, ludes, sampai dia nggak punya rumah. Dan saya tampung tinggal di rumah saya. Saudara tahu nggak habisnya gimana? Anaknya ketemu sama temennya, temen SMA yang pada waktu itu terus ke Australia, dibayarin sama dia. Sekolah di Australia berduaan bersama anaknya. Berarti hubungan mereka baik gak? Baik kan? Pertemanan kan? Sampai mau bawa nyekolahin ke Australia itu hebat ya? Iya. Saudara tahu, ibu ini habis-habisan, hartanya terkuras habis. Terkena dengan anak yang pernah disekolahkan dia di Australia. Berapa? Lebih dari 50 miliar. Habis dalam waktu seketika. Kenapa saudara? Anaknya bilang gini sama saya, Tante Elis, padahal tiap hari dia baca Alkitab. Kalau ketemu kita, salaman, God bless you, God bless you. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalau nunggu dipanggil ngantri di bank aja, dia baca Alkitab loh Tante. Di mobil pun dia baca Alkitab loh Tante. Tapi kenapa dia bisa tipu saya? Karena kamu ngelihat dia hanya dengan matamu, otakmu yang lama. Tapi kamu gak pakai hikmat. Kalau kamu dapat hikmat, dari caranya dia kerja, dia cerita aja, saya udah tahu ini orang udah gak bener. Karena cara kerjanya udah gak bener saudara. Buat orang yang pada dapat hikmat, melihat hal-hal gitu tuh mudah sekali. Tapi buat Anda yang tidak dapat hikmat, Anda akan mengalami kesulitan. Di rumah saya banyak karyawan saudara. Saya hanya lihat karyawan saya itu datanya. Mataku nggak lihat. Tapi saya ketemu dengan banyak orang, saya cukup melihat matanya saja. Dari matanya itu saya akan lihat ini orang ini culas. Bibirnya nggak baik. Oh ini mata keranjang nih matanya, suka melirik-melirik, suka kalau lihat cewek, seneng, langsung bisa biar, gitu ya. Ngeliatin gitu, lihat. Oh ini enggak baik. Ini orangnya irian. Hatinya iri dengki maksudnya. Iri, cemburu kalau orang lain diberkati. Bisa lihat dari mana? Dari mata. Karena mata itu jendela hati. Saya cuma ngelihat orang itu berubah dari mana? Dari matanya. Kalau orang itu nggak takut sama Tuhan, kelihatan dari mana? Matanya. Oke? Tapi karena saya hari ini tidak bicara tentang takut akan Tuhan, lain kali kalau ada kesempatan, saya akan ngajar tentang takut akan Tuhan. Sehingga bagaimana Anda bisa dapat hikmat itu. Tapi sekarang kuncinya, kalau Anda mau dapat hikmat, caranya cuma satu. Apa itu? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Hah? Kenapa? Ayo nggak apa-apa jawab. Apa-apa? Takut akan Tuhan itu gimana? Ayo. Gak pulang loh saya loh. Ayo takut sama Tuhan itu apa? Permulaan pengetahuan. Itu kan bukan definisinya, caranya. Takut akan Tuhan itu apa? Menjauhi kejahatan. Yuk gak usah lama-lama, gak usah debat ya. Kita lihat yuk Amsal 8. Ini loh definisi, kriteria. Takut akan Tuhan itu apa sih? Lihat, udah Amsal 8:13, kita baca 2-3. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. 1, membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. 2, benci kepada kesombongan. Kecongkakan. 3, membenci kecongkakan. Tingkah laku yang jahat. 4,
benci sama tingkah laku yang jahat. Dan mulut penuh tipu muslihat. Dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Jadi Anda mau berdoa, Anda mau puasa, Anda mau aktif dalam pelayanan, Anda mau kasih korban persembahan, banyak. Dengerin, kalau Anda tidak takut akan Tuhan, Anda tidak bakal dapat hikmat. Nggak akan. Jangan samakan kekristenan dengan agama ritual agama ya. Jangan ya. Kalau agama saya dulu ngajari saya berdoa, berpuasa, ngerokok, ngerowot, mutih, jajai. Kalau belum jam 12 nggak boleh tidur, mesti ngeliat langit sambil bawa iyo. Senin Kemis kasih kembang, bakar, kemenyan, muka, belakang, bolak-balik. Hari tertentu buat bubur merah putih. Itu ritual agama saya dulu. Tapi kekristenan bukan ritual agama. Kekristenan adalah bicara tentang relation, hubungan. Hubungan kita dengan Allah. Ini harus nyata. Lewat apa? Perbuatan. Kalau kita takut sama Tuhan, pasti kita membenci kejahatan. Kita pasti membenci kesombongan. Orang yang takut akan Tuhan itu membenci kecongkakan. Merasa diriku paling hebat di antara semua karyawan. Nih aku paling hebat. Nih aku paling baik. Bisanya nuding dan menyalahkan orang lain. Gak bisa gitu. Tuhan Yesus gak begitu. Dia datang tidak menghakimi dunia. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Jadi kalau jadi orang Kristen, kamu jadi pendeta, bisanya ngomong, gak bisa jalanin. Anda lakukan bisa gak? Jangan ngomong dulu. Orang yang takut akan Tuhan, mulutnya gak akan ngomong yang sembarangan. Gak akan menghakimi orang lain. Ya karena gara-gara kamu gak berdoa, kamu kurang doa, kurang puasa, makanya dompet hilang. Anda hanya bisa menghakimi. Enggak begitu kekristenan. Kekristenan itu memberi teladan. Anda tidak akan melakukan tingkah laku yang jelek. Tingkah laku yang tidak benar. Yang apa di situ dikatakan tadi? Membenci tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat gimana? Lakukan sesuatu, lempar batu sembunyi tangan. Temennya yang dijeblos ke. Ya, melakukan hal yang jahat. Temennya nggak mau minum, dicekoi. Itu yang terjadi kejahatan sekarang. Di anak-anak pelajar, temennya ulang tahun, dibeliin roti tar. Nyanyiin selamat ulang tahun, habis itu roti tarnya ditempelin ke wajah. Krimnya itu masuk ke mata. Dan itu bisa membuat mata orang buta. Ada yang temennya ulang tahun dikopioin telur sama tepung. Diurapin di kepalanya, siramin. Itu buat orang susah atau bahagia. Itu jahat. Ada berapa banyak orang karena terus telurnya dan tepungnya masuk ke mata. Akhirnya buta. Ada lagi yang ulang tahun. Digendong rame-rame. Dilempar masuk ke kolam renang. Gak tahu bahwa kolam renang ada terap-terapannya. Karena dilempar, jatuhnya pasti bruk, kepalanya kena itu. Pecah, mati. Jahat gak? Jahat. Ada lagi yang mainan, temannya suruh duduk. Begitu mau duduk, kursinya diseret. Ini kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Dan ini gak ditegur sama guru-gurunya. Perbuatan ini menyakitkan, mencelakakan orang lain. Ini tinggal laku orang jahat. Orang Kristen harusnya tidak melakukan hal itu. Enggak melakukan hal itu. Karena ini perbuatan yang jahat. Mulut penuh dengan tipu lihat. Buat orang Kristen itu akan ngomong ya di atas ya. Dan tidak di atas tidak. Kalau orang Kristen itu mulutnya pelintat-pelintut. Sebentar bilang pagi bilang kedele, sore jadi tempe. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan tuh mulutnya gak suka ngadu domba. Gak culas. Gak bisanya ngeritik orang.
Setuju? Mau dapat hikmat? Hikmatnya Kristus penuh dalam hidupmu? Mau? Ngomong sama temanmu di sebelah. Aku mau. Yesus bertambah besar. Menjadi kuat. Penuh hikmat di dalam hidupku. Amin. Masih lanjut gak? Masih, aku yang gak mau, capek. Tapi gak apa-apa sebentar ya. Saya mau cerita begini. Kadang-kadang tuh saya gak mikir ya, saya lagi duduk. Karena kekristenan itu kan bicara tentang relation, hubungan. Saya tuh sering kali duduk sama ngobrol sama Tuhan. Kadang di kamar mandi saya lagi ngobrol sama Tuhan. Satu kali, saya itu duduk di ruang tamu saya. Dan Tuhan tunjukkan nih, tuh mesa ini loh. Tuh tanah kosong. Tuhan bilang gini sama saya. Bangun itu tuh mesa. Buat ya gedung untuk penginapan. Saya mikirnya gini, Tuhan, duit dari mana masa krisis? Duitnya siapa yang buat bangun? Tapi Tuhan bilang bangun. Kalau Tuhan yang suruh, siap, saya kerjakan. Saudara, kerjanya gimana? Saya ingat dengan anak-anak SMK. Oh, mereka perlu praktek. Maka saya beli material, anak-anak itu dipimpin Pak Laten dan yang lain. Ya, akhirnya jadi. Itu hasil karya dari anak-anak SMK yang latihan. Mereka bukan tukang, tapi mereka belajar praktek. Supaya mereka enggak cuma punya teori, tapi nanti mereka pulang ke daerah mereka bisa membangun. Amin ya. Johan lulus SMK, saya kuliahkan. Dia jadi insinyur dan dia kerja di BUMN, pegang proyek di Palembang dan proyek di Manado. Satu kali tahun lalu dia pulang menghadap saya. Dan dia berkata begini sama saya, Bu Elis, saya mau mengucapkan terima kasih sama ibu. Loh, kamu waktu itu mau berangkat ke Palembang, kamu sudah ngomong terima kasih sama saya. Kenapa kamu sekarang datang lagi ke saya, mau ngucapin terima kasih? Iya Bu, saya mau ngucapin terima kasih lagi. Karena saya baru ngerti Bu, maksudnya ibu. Saya dulu bingung, bingung apa? Saya bingung gini loh Bu. Bu Elizabeth ini sekolahkan saya jadi insinyur. Tapi kok aku jadi tukang ya? Kok aku disuruh jadi tukang? Kok aku suruh jadi kenek? Aku kok disuruh mikuli batu? Aku ngelangsiri tanah? Kenapa aku disuruh begini? Saya nggak tahu Bu, saya bingung. Tapi setelah saya kerja, saya baru ngerti maksud Bu Elis. Ternyata ibu mau saya keluar tidak cuma bawa ijazah, kertas. Tapi sekarang saya tahu, karena saya pernah diajar untuk cara membuat fondasi. Bagaimana ngelepoh, gimana masang bata, bagaimana saya bisa mendirikan bangunan ini. Saya baru ngerti. Dia berkata, apa yang saya terima pelajaran di universitas, nggak ada apa-apanya Bu. Dibandingi dengan apa yang saya terima pelajaran dari Ibu dan Pak Laten. Yang mengajar saya dari buat fondasi, nekuk besi, ngerakit dan sebagainya. Ibu tahu kalau enggak proyek kemarin di Palembang Bu, saya bisa masuk penjara. Karena penanggung jawabnya insinyur saya. Kenapa? Saya tanya gitu. Anak ini Johan bilang gini, karena ternyata tukang di Palembang dan di Manado tuh enggak bisa kerja. Mereka nggak tahu caranya buat fondasi Bu. Itu kalau sampai bangunan jadi ambruk, yang di penjara saya Bu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya besoknya saya bawa celana pendek. Saya sampai di bangunan, saya turun. Saya ngajari tukang-tukang di Palembang dan di Manado. Bagaimana cara buat fondasi. Bagaimana bisa buat kolom. Bagaimana bisa ngerakit beginian. Itu semua pelajaran saya dapat dari Pak Laten Bu. Saudara, Anda dengerin.
Kalau kita ini tidak mengajar dengan benar, anak-anak itu ada yang cuma lulus, pinter karena hafalan, tapi di lapangan tidak. Ya, dia bilang gini, Tumesa itu awal dari saya belajar membangun dari dasar, Bu. Terima kasih Bu Elizabeth, saya dapat pelajaran berharga. Saya bilang oke, kalau kamu bisa nangkep ya, Tuhan berkatin. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ketika ini bangunan jadi ya, ada 13 kamar. Udah saudara, Tuhan bilang gini, kasih itu namanya homestay, namanya Tumesa. Wih, semua orang marah saudara. Teman saya, adik saya marah. Buat penginapan kok di kampung, namanya jelek, itu kan? Namanya apa? Tumesa. Akhirnya saya tetap diem, gak bersuara. Akhirnya teman adik saya, saudara saya bilang gini, ya udah kalau penginapan ya penginapan, tapi pakai nama yang keren dong supaya laku. Saya diem, ganti namanya yang keren. Saya diem aja. Saya gak ganti. Lama-lama mereka tanya, apa toh nama Tumesa itu artinya apa? Dari bahasa apa? Kamu pertahankan nama Tumesa. Apa artinya? Saya tanya, kamu mau tahu arti Tumesa apa? Dengerin ya. Tumesa artinya Tuhan menyertai saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan menjaga saya. Tuhan melindungi saya. Menekarmu isio sendiri. Dan luar biasa saudara, saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Tumesa boleh jadi berkat. Kenapa? Karena kami pakai syariah. Saya gak mau kampung rusuh. Hanya gara-gara orang bawa perempuan lain. Jadi kami terlalu ketat. Karena tujuan kami gak cuma cari duit. Tujuan kami, saya kepengen buat tempat supaya memberi kesempatan orang yang berlibur bisa nginep bermalam, gak kecapean sehingga tidak terjadi kecelakaan, bisa dapat tempat yang nyaman walaupun harganya masih bisa dijangkau. Gak perlu kita buat yang harganya mahal-mahal. Saya karena tujuannya cuma itu. Saudara, itu sebabnya hikmat yang Tuhan berikan buat kita akan bisa membuat kita melakukan apapun yang otak kita ini gak ngerti. Tapi hikmat itu akan bekerja dalam hidup kita, memberitahukan kepada kita, sehingga kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan Tumesa sekarang sudah ngembang ke Solo. Kemarin ada orang Solo yang datang dan berkata, Bu Elizabeth, boleh enggak namanya dipakai? Saya bilang, monggo, silakan. Ya, kasih karunia terakhir. Hidupnya Yesus gimana? Tambah besar, jadi kuat, penuh hikmat, dan penuh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini apa? Kenapa berulang kali Paulus berkata, kasih karuniaku cukup bagimu? Apa sebetulnya kasih karunia Allah itu? Kasih karunia Allah itu adalah kuasa ilahi. Kemampuan ilahi, kuasa yang supranatural yang diberikan kepada Anda dan saya, sehingga Anda dan saya punya kekuatan melepaskan diri dari dosa. Dan yang kedua, supaya Anda dan saya hidup dalam kebenaran. Kasih karunia itu siapa? Lanjut berikutnya. Nggak tahu Pak Harun yang akan melanjutkan. Kasih karunia itu adalah Roh Kudus. Diberikan dalam diri kita penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi jaminan. Roh Kudus itu menjadi jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dengan pimpinan Roh Kudus, Anda dan saya bisa mendapat apapun yang Tuhan sudah sediakan, Anda bisa terimanya dengan sukacita.
Amin. Tanpa itu nggak mungkin. Jadi perhatikan, hari ini kita memperingati Natal, bukan memperingatkan Yesus yang masih bayi. Tapi Anda lihat, sudahkah Yesus tambah besar dalam hidupmu? Apakah dia kuat dalam hidupmu? Atau kedaginganmu lebih kuat? Lebih kuat roh Yesus yang ada dalam dirimu, atau kedaginganmu yang masih kuat? Kalau mau marah, marah. Kalau masih mau apa aja, ngikuti hawa nafsu. Itu berarti Yesus kecil. Tapi kalau Yesusmu sudah menjadi besar dan kuat, Anda akan punya kekuatan untuk melawan nafsu, kedagingan. Tapi Anda bisa jadi pelaku firman, menghasilkan buah roh. Maka hikmat itu akan menyertai Anda. Karena karakter Kristus sudah ada, maka hikmatnya akan menyertai Anda. Dan kuasanya Roh Kudus akan penuh menuntun langkah Anda untuk mencapai hari depan yang penuh pengharapan yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Hari ini, ketika Anda mendengar dari Lukas 2, ayat yang ke-40, masing-masing bertanya, sudahkah engkau menjadikan Yesus itu besar? Ataukah sudah 10 tahun, 20 tahun ikut Yesus? Tapi Yesus masih kecil, lemah, tak berdaya. Karena dia belum pernah muncul dalam hidup Anda, berkuasa dengan hidup Anda. Apakah Anda masih menjadi orang Kristen yang masih bisa dibohongin orang kanan dan kiri? Karena hikmat tidak ada dalam hidup Anda. Dan apakah Roh Kudus sudah bekerja penuh dalam hidup Anda? Kalau Roh Kudus bekerja penuh, dia akan menuntun Anda berjalan di jalan yang benar. Dan Anda akan meraih hari esok yang penuh pengharapan. Masa depan yang cerah, masa depan yang gemilang, yang akan Anda dan saya. Hari ini keadaan kita boleh miskin, tapi tentukan masa depan Anda penuh harapan. Masa depan sungguh ada buat Anda. Jemaat akan bertumbuh karena Anda tidak diam, gak stuck jadi jemaat yang lemah. Tapi Anda akan menjadi jemaat yang kuat, penuh hikmat, dipimpin oleh kasih karunia Allah. Buat Anda yang mau mendapatkan dan mengizinkan Yesus tumbuh menjadi besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia, Anda boleh bangkit berdiri. Yang gak mau silakan duduk aja, gak apa-apa. Hanya yang mau aja. Siapa yang mau bertumbuh, Yesusnya menjadi kuat, tambah besar, penuh hikmat, dan penuh Roh Kudus. Kalau Anda mau letakkan tanganmu di dada, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku sudah juga mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Jadi Tuhan, penguasa tunggal atas hidupku. Dan malam ini aku mau Engkau tumbuh menjadi besar, kuat, penuh hikmat, dan penuh kasih karunia ada dalam hidupku. Membuat aku menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang berpotensi dikuasai oleh kuasa dari surga, melakukan perkara-perkara besar untuk memulihkan namamu, menyembuhkan orang sakit, melepaskan orang yang terikat, membebaskan orang yang terbelenggu, mencelikkan mata orang buta, dan membawa orang timpang berjalan di jalanmu oleh karena namamu yang ajaib. Aku mau pastikan aku bertumbuh, kuat,
penuh hikmat, penuh kasih karunia. Hidupku jadi berkat, memberkati kelingkunganku, keluargaku, orang-orang di sekelilingku. Menjadi berkat buat kota Semarang. Jadi berkat untuk Jawa Tengah. Jadi berkat untuk Indonesia. Dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu yang kudus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak hamba lepaskan berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini. Kami percaya jemaat di Wologito ini akan bertumbuh. Jadi besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia-Mu nyata dalam gereja ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati.